Aku sebenarnya bukan orang yang kuat kan ya, Oh, tapi oke. pura-pura kuat, Oh gitu. mencoba untuk kuat. Heeh. Karena kalau misalkan aku terlihat lemah depan istri dan Heeh. anak-anak khususnya, Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku sedang bersama seseorang yang mungkin kalau kalian itu angkatan tahun 90-an ya, nggak asing lagi. Ini dia Kak Aji Yusman. halo, Halo. assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Aji, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik, alhamdulillah ya. Tadi aku bilang yang generasi 90-an tuh gak asing. Mhm. Dirimu kapan Kak pertama kali menginjakan karir di dunia entertain? Pertama kali itu di kelas 3 SD, 3 SD yang dimana awalnya dunia iklan. Oh iklan. Nah, kita baru masuk dunia pertelevisian khususnya sinetron itu di tahun 2000 dan 2001 kalau nggak salah. 2000 dan 2001. Itu yang inikah rasanya cinta. Inikah rasanya itu 2003. Jadi memang ada beberapa tahapan-tahapan sampai akhirnya meledak di Inikah rasanya. Iya. Wah itu 2003 tuh aku masih SD Kak. Iya aku masih nontonnya kartun kayaknya. Belum boleh nonton cinta-cintaan dulu. Iya 2003. Terus Kak Aji tuh karir di entertain sampai tahun? Kalau ditanya sampai tahun mungkin sampai saat ini karena memang alhamdulillah panggilan masih ada. Cuman memang kita di 2017 mencoba untuk beralih ke hal yang lain, yang dimana memohon dan meminta sama Allah dibukakan di pintu yang lain. Karena bukannya kufur tapi sudah alangkah baiknya kayaknya mesti out of frame dulu gitu. Oh gitu. Kenapa tuh Kak kalau boleh tahu alasannya? Memang budaya aku dididik tuh dari kecil kalkulasi untuk semuanya. Oh oke. Kalau kamu di titik ini memang tidak bisa maksimal dalam segi apapun, coba kita cari hal yang lain. Oh iya. Jadi memang dibiasakan sama papa mama dulu jangan pernah hidup di zona nyaman. Oh iya benar. Gitu. Akhirnya hijrah secara experience ya. Alhamdulillah dibukakan sama Allah. Memang nggak ada hubungannya sama sekali dengan dunia entertain. Iya. Dibukakan di sana, alhamdulillah kita belajar karena kan nggak ada kata telat untuk belajar. Alhamdulillah kita belajar. Ya memang nggak ada sama sekali berhubungan dengan entertain. Yang ini sekarang kita jalan dengan dunia kelautan dan kemaritiman. Oh iya. Jadi bukan karena alasan apa, cuman karena mungkin merasa pas di entertain belum bisa maksimal akhirnya pindah gitu. Exactly. Oh oke. Terus setelah itu setelah di kelautan nggak pernah lagi tuh ke entertain. Kalau iklan kan itu memang kita masih ambil dikarenakan memang izinnya kan bisa itu usahanya memakan 1, 2, 3 hari. Jadi atasan kita pimpinan memang alhamdulillah mengizinkan. Iya. Kalau 1, 3 hari oke lah katanya. Kau ambil itu ya. Kita ambil. Tapi kalau untuk project atau project yang long term gitu kayaknya nggak mungkin. Belum dulu gitu ya. Oke. Terus Kak Aji kalau boleh tahu menikah sama istri waktu itu tahun berapa Kak? Menikah bismillah di 2019. 2019. 2019. Oh 2019 tuh menikah. Dan itu baru Kak Aji mualaf tuh. No, yang mualaf ibu. Oh ibu yang mualaf. Oh ibu mualaf. Oh berarti dirimu memang dari kecil unik memang perjalanan ini. Oke. Ibu mualaf, tapi mualaf bukan karena nikah ya. Karena memang sudah ada insya Allah panggilan tersendiri dari Allah. Tapi aku disekolahkan dari TK itu di sekolah Katolik ataupun Kristen. TK SD di Strada, SMP Santa Melania, SMA Santo Lukas Penginjil. Tapi dirimu Islam dari lahir? Alhamdulillah Allah jaga tauhid dan akidah sampai saat ini. Oh oke. Gitu. Terus tapi sekolahnya di sekolah non Islam. Oke. Iya. Nah sekarang anak udah berarti anak sudah 1 meninggal. Ya, 1 meninggal berpulang, ya. Sekarang alhamdulillah 3. Alhamdulillah yang bersama-sama kita. Oh oke. Apa yang membuat Kak Aji itu awalnya yakin untuk memilih menikah tuh kenapa?
Yang pasti agar tidak dan terhindar dari yang namanya dosa-dosa besar, yang dimana memang umurnya sudah cukup pada saat itu, dan kita berharap memang dibukakan pintu rezeki yang lebih banyak ketika kita putuskan untuk menikah. Gitu. Oke. Nah tapi pada saat menikah itu kan Kak Aji pernah ada di suatu titik terendah gitu ya. Nah itu bagaimana sih, boleh ceritain nggak perjuangan Kak Aji dan juga istri untuk melewati masa-masa terendah? Yang pasti itu berat, nggak ada persoalan yang nggak berat. Tapi yang bisa kubagikan informasi di sini sama Kak Nadia dan bersama saudara-saudara kita manusia kuat di luar sana. Aku salah menaruh harapan gitu, dalam arti menuhankan makhluk pada saat itu. Oke. Yes. Maksudnya gimana Harusnya kan kita berserah sama Allah seutuhnya dengan ketentuan dan ketetapan Allah untuk kita gitu. Tapi di situ aku salah, intinya menuhankan makhluk, berharap ke makhluk, berharap ke manusia yang memberikan rezeki, yang bisa membuka jalan dan sebagainya. Lantas dengan kejadian itu kemarin, alhamdulillah secara perlahan terbuka, maksudnya bahwa kita tuh memang harus semuanya berserah sama Allah dengan ketentuan-ketentuan Allah, dan yakinlah itu memang yang terbaik untuk kita gitu. Walaupun ada pergesekan hati pada saat awal, kok ini nggak sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, tapi sesungguhnya yakinlah itulah yang terbaik. Dan dari situ kita menjadi kuat, insya Allah. Seperti itu sih. Gimana cara Kak Aji waktu itu menguatkan istri? Kan pasti aku yakin lah istri pasti ngalamin mental down-nya. Aku nggak bayangin banget sih gimana, ya maksudnya gimana kalian bisa melewatin ini sih, karena itu pasti berat banget. Aku sebenarnya bukan orang yang kuat kan, tapi pura-pura kuat, gitu. Mencoba untuk kuat. Karena kalau misalkan aku terlihat lemah depan istri dan anak-anak khususnya, lantas apa yang mereka pegang nanti? Iya. Patokan mereka pasti nggak ada. Jadi bismillah, aku memohon kekuatan kepada Allah agar bisa menguatkan, mempunyai kemampuan untuk menguatkan istri, menguatkan anak berdasarkan dengan perjalanan-perjalanan yang panjang ini yang Masya Allah. Di situ akhirnya perlahan-lahan kekuatan ini ada, Allah titipkan. Gini kan belum ada 1 bulan ya setelah kejadian ini. Ya, gimana sekarang keadaan Kak Aji dan juga keluarga? Keadaanku pribadi memang terkadang pastilah relate dengan kondisi-kondisi yang kita sudah lewati perlahan-lahan. Memori recall itu sampai saat ini terkadang masih ada gitu. Terlebih istri. Alhamdulillah atas doa-doa kakak dan semua manusia-manusia kuat, hamba-hamba Allah di luar sana yang fisik alhamdulillah sudah normal, tapi memang terkadang fisik itu bisa bisa turun kondisinya dikarenakan memang kondisi psikis yang masih teringat-ingat, terngiang-ngiang gitu. Makanya mohon doa untuk ke semuanya, pada hamba-hamba Allah di luar sana, saudara-saudariku yang aku kenal ataupun aku nggak kenal, manusia kuat ya, agar kami kuat untuk menjalani ini semua. Kalau pada saat kejadian kemarin gitu ya, teman-teman Kak Aji sendiri gimana? Apakah harus saya datang, bantu? Kalau dukungan doa, dukungan dunia materi, ya mereka nolong. Tapi memang kemarin itu dipisahkan sama Allah. Oh, lagi nggak ketemu nih sama teman-teman. Memang di situ fighting lonely gitu. Single fighter. Yeah, with Allah only gitu. Yang memang aku nggak ngelihat ada yang bisa aku pegang selain Allah pada saat itu. Kasarnya dalam arti, mana yang kau tuhankan selainku, yang kau menaruh harapan kepadanya selain kepadaku. Yang ada hanya aku. Aku yang selalu berada di dekatmu. Seperti kakak tahu, aku lebih dekat dibanding urat nadimu, seperti itu. Iya betul. Makanya aku bilang dari tadi, pelajaran yang hikmah yang bisa aku ambil di sini memang ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mallah wa ni'man nasyir. Oke. Pada saat yang sama itu ya, berarti orang tua stroke, kemudian istri sedang hamil gitu ya. Nah, gimana Kak Aji waktu itu menghadapi lah fase terberatnya itu? Oh, itu hantaman itu, badai itu gitu. Kita bilang badai lah Kak ya, karena memang seperti badai gitu. Iya benar-benar. Sangat besar, yang dimana memang pernah loss sangat jauh.
lost sangat-sangat jauh sekali. Dia yang pertama itu dimulai dari 2010 ketika mami berpulang dikarenakan stroke, pecah pembuluh darah dan sebagainya. 9 bulan di rumah sakit swasta, 6 bulan bertahan di rumah sampai akhirnya beliau nyerah. Beliau berpulang. Di situ dimulailah titik balik di mana aku nggak percaya Allah itu ada. Allah doesn't exist gitu. Allah is fake dan sebagainya. 2 tahun aku tidak melakukan sholat, tidak mengucapkan kalimatullah dalam apapun dalam lisan ini. Bahkan kalau misalkan ada kawan-kawan di luar sana yang melakukan sholat depanku, aku bilang selesai sholat, lu ngapain sholat? Nah, sholat nggak bakal bikin lu kaya. Mana Allah pernah lihat Allah? Nggak pernah. Ngapain lu sembah-sembah tuh? Tapi aku nggak pernah menghujat, mengatai Nabi Muhammad SAW. Aku nggak pernah berani. Tapi aku malah marah ke Allahnya gitu. Akhirnya di saat itu, di titik itu yang dimana kan rumah kakekku dikelilingi masjid kan. Depan, belakang, kiri, kanan, muazinnya aku paham lah suaranya, si fulan ini yang azan, si fulan ini yang azan. Suatu ketika pada saat pada Isya azan lah berkumandang, aku mendengar kok azan ini kayaknya bukan si fulan ini yang azannya. Lantas tergerak sendiri badan ini untuk melakukan ambil sejadah dan dimulailah sholat pada saat itu. Memang kebetulan di saat itu tidak dalam keadaan hadas besar ataupun kecil, nggak sedang habis minum ataupun apa, enggak. Ikut sholat mulai 1 rakaat, 2 rakaat tahiyat, lantas bangun masuk mulai rakaat ketiga, tiba-tiba gelap itu semua ruangan yang ada di kamar. Kupikir itu mati lampu. Oh, tapi nggak mati lampu? Sepertinya enggak. Oh, okay. Karena biasanya kalau mati lampu, jarak pandang antara mata dan sajadah itu masih terlihat. Iya, masih ada bayang-bayang ya. Ini enggak, everything is dark gitu. Bahkan aku ngeliat tanganku aja nggak bisa pada saat itu. Aku memang sampai saat ini aku akui, aku nggak bisa ngaji. Hanya mengetahui beberapa huruf, karena terakhir itu ngaji, belajar ngaji di Iqra 4. Oh, oke. Iqra 4, alif, bata dan sebagainya. Gitu. Iya. Lantas aku lihat di kejauhan itu ada titik-titik putih kecil bersih gitu. Yang putihnya itu aku nggak pernah lihat di muka bumi. Menyilaukan tapi nggak bikin mata sakit saat memandang. Ini dalam posisi sholat masih, karena kan nggak boleh kita membatalkan sholat kalau nggak benar-benar urgent sekali. Selagi kita masih bisa tahan, lanjutkanlah sampai akhir. Lantas kemudian perlahan-lahan titik itu mendekat, membentuk suatu bentuk pada saat itu yang dimana sangat besar sekali. Saking besarnya ketika aku buang pandangan ke kiri ke kanan tuh nggak bisa, tetap masih terlihat. Masih ngebayang gitu ya. Masih ngebayang. Pada saat itu aku berpikir, ini pernah aku lihat ini bentuk ini mana ini ya. Dalam posisi sholat aku mikir, dari situ langsung ada tamparan, bukan tamparan tapi kelembutan yang memang sangat syahdu, sangat lembut. Sampai disitulah mulai aku berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu lafaz Allah yang aku lihat kan. Oh, jadi bayangan putih itu membentuk suatu bentuk, yaitu huruf lafaz Allah. Oh, oke. Di situ getar itu semua, dari rambut ujung sampai ujung kaki itu getar semuanya. Sampai aku bilang, maafkan aku ya Allah, aku telah berpaling dan menafikanmu ya Allah. Maafkan aku, janganlah engkau menjauh dariku. Bismillah aja nggak bisa, surah Al-Fatihah hilang itu. Iya. Nggak tahu itu surah Fatihah gimana gitu. Sampai akhirnya aku bilang, ya Allah izin. Aku berpikir aku ingin dicabut nyawanya pada saat itu. Atas aku bilang, ya Allah izinkanlah aku menyelesaikan sampai sholat ini selesai dulu. Kembalikanlah memoriku untuk menghafal kalimatullah-Mu dan surah-surah-Mu ya Allah, kalam Allah. Pelan-pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Hafal bisa lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah itu udah aman. Udah kayak nggak butuh dunia lagi lah pada saat itu. Iya, ini berarti kejadian ini tahun 2012. Oh, jadi Kak Aji tuh sempat kayak nggak percaya gitu sama Tuhan itu setelah hilang kepercayaan. Hilang itu di tahun 2010. Akibat mama berpulang. Setelah mama meninggal, habis itu 2012 kejadian lah nih. Nih, Masya Allah. Saat mendengar suara muazin yang berbeda. Tapi ternyata si muazin ini siapa nih? Setelah cerita itu akhirnya selesai sholat, salam. Kutanya sama ada warung di rumah kakek kan, ada warung kelontong gitu Kak. Nasrul ini mati lampu gak tadi? Enggak Bang. Oh? Serius gak mati lampu? Enggak Bang. Nasrul di sini jaga warung, gak kemana-mana, gak mati lampu Bang.
Terus nih yang main gitar depan ini, nah, dari tadi main gitar itu berisik. Jadi pada saat itu tuh benar-benar gelap dan hening, Kak. Nggak ada suara apapun yang dikasih masuk. Oh. Benar-benar berdua aja pada saat itu. Oh, ada yang main gitar tapi gitu kan ada kan? Setelah sholat suara gitar itu terdengar. Oh, jadi pas sholat gak ada tuh suara gitar. Rakaat kedua suara seleweran mobil, karena kan jalurnya aktif depan rumah kakek kan. Itu masih terdengar. Tapi ketika at-tahiyat, rakaat kedua bangun, Allahu Akbar, gelap dan suara nggak ada yang masuk satupun. Terus berarti muazin itu orang lain? Allahu alam itu muazinnya siapa? Karena beda suaranya lain dari yang lain. Beda, itu kayak di Timur Tengah gitu. Bener-bener Allah ya karim, beda Kak gitu Kak. Sampai ngebuat badan ini bisa tergerak gitu loh. Iya sih. Gitu loh. Bisa sampai ngebuat dirimu yang setelah sekian lama nggak ibadah sholat, ini balik lagi ibadah sholat ya. Balik lagi sholat. Tapi ya memang aku hanya manusia biasa yang memang masih terbuai dengan dunia ya. Hilang lagi pada saat, tapi nggak hilang total. Nggak hilang total. Seperti itu. Ketemulah tahun 2019 berarti dengan istri ini ya. Dan menikah di tahun 2019. Oke. Kalau boleh tahu kejadian yang kemarin menimpa Kak Aji dan juga istri, apakah gimana trauma yang dirasakan itu seperti apa? Sebenarnya aku juga orangnya introvert. Jadi semakin kena tekanan itu aku semakin menjauh ya. Dari teman, dari mana-mana, bahkan dari Tuhan pun aku menjauh. Memang sangat berat kemarin dikarenakan memang ini ada episodenya gitu. Iya, episode dari 2010 sampai panjang, episode 1 dan sekian kan, yang dimana kita semakin tergencet, tapi masih aja nggak belajar gitu loh, masih nggak mengambil hikmah. Akhirnya sempat lost lagi sinyalnya, sempat marah lagi sama Allah. Itu tahun setelah mendapati musibah atau ujian yang pada saat aku tidak berhasil atau belum bisa mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan jenazah anak kami dalam kandungannya. Seperti itu. Sempat lost lagi. Tapi nggak sejauh kemarin. Nggak sejauh kemarin ya. Tapi masya Allah memang Allah Maha Baik, Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang memang Allah menggunakan kuasanya dengan cara tersendirinya, yang memang kita nggak tahu gitu. Hak prerogatif Allah mau menolong dengan cara seperti apa. Tapi memang kemarin itu diperlihatkan kuasa-kuasa Allah semua. Yang dimana dari kelima tempat hospital ataupun klinik menyarankan empatnya melakukan tindakan sesar as soon as possible, karena memang harus dikeluarkan, dikhawatirkan nanti akan merembet ke organ-organ lain. Betul. Yang kesehatannya di kemudian setelah itu akan terpengaruh. Semua empat tempat itu menyarankan harus as soon as possible lakukan sesar. Iya Kak, tapi aku tuh memang nggak ngebayangin sih ketika beberapa hari itu ada masih ada baby yang sudah nggak ada tapi di dalam perut. Itu kok bisa Kak? Kita mengetahui itu setelah check up kedua. Check up pertama dokter itu masih bisa berhasil menemukan denyut jantung si kecil melalui USG itu. Ketika ada speaker itu loh Kak. Ya. Gitu kan. Lantas nggak ada yang mengkhawatirkan selain tekanan darah masih terlampau tinggi. Selebih dari itu kita di rumah. Dan kenapa kita nggak check up lagi? Memang kita mempunyai kemampuan terbatas pada saat itu. Dan kedua, dikarenakan faktor memang kehamilan istri ini di kehamilan sebelumnya pernah 1, 2, 3 hari tidak ada pergerakan. Oh iya. Lantas berikut harinya ada yang nendang. Jadi kita nggak terlalu worry yang berlebih. Akhirnya pada saat itu di titik itu something is not right, gitu kata istri. Ada sakit nyeri perut gitu nggak? Nyeri kontraksi ya, kontraksi itu ada. Kemudian sakit kepala yang sangat luar biasa sampai muntah dan sebagainya. Dan mamanya itu ngerasakan feeling yang nggak beres sampai akhirnya Pak coba cari jalan keluar. Aku ingin cek ini, aku ingin cek ke dokter. Ada yang nggak beres ini. Akhirnya alhamdulillah pada saat itu aku berhasil menemukan sejumlah uang. Check up lah kita ke dokter. Setelah check up, USG kembali, dokter sudah 10 menit kurang lebih dan dia tidak, alhamdulillah nggak berani mengambil tarik kesimpulan begitu cepat. Dicek atas bawah kiri kanan, dia lihat lagi, kok nggak ada nih yang dia cari itu ya. Gerakan tubuhnya kan terbaca gitu loh Kak. Iya. Atas di center ke bagian otak si kecil bayi. Akhirnya di situ baru dia berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dimana
bang maafku tak bisa menemukan denyut jantung si kecil. Dan pembengkakan otak yang abang lihat ini itu adalah biasa terjadi oleh manusia yang meninggal lebih dari 3 hari. Jadi kita baru tahu di check up terakhir yang kedua. Iya. Itu usia kandungan berapa bulan? 6 menuju 7. 6 menuju 7 ya. 6 menuju 7. Karena sebelumnya ada riwayat preeklamsi. Ya. Riwayat tekanan darahnya itu tinggi. Ya, tinggi. Dan begitu dokter menginformasikan hal itu, istri keluar, ya, shock normal ya. Anak kami sudah nggak ada dan sebagainya. Ke kamar mandi. Masya Allahnya, alhamdulillah nggak jatuh di kamar mandi. Tapi jatuhnya begitu keluar dari kamar mandi pingsan. Karena mungkin shock ya. Shock lah pasti. Pada saat itu langsung dievakuasi sama dokter, dibantu dilakukan penanganan, dipindahkan ke tempat yang lebih layak, bukan di lantai kan, dikasih oksigen, pernafasan. Lantas kemudian dites lagi melalui pakai apa tuh tensimeter, tensi digital 218. Tinggi banget ya. Dites kembali 220 lebih, cukup lah dok. Iya, itu tuh efek dia sudah stres juga tuh. Aku pun juga jadi panik gitu loh. Iya. Karena ini 220. Iya, itu tinggi banget. Sampai aku bilang udah dok, cukup, ini nggak usah dilanjutkan lagi, sudah cukup mengkhawatirkan ini angkanya. Akhirnya lantas dokter bilang pada saat itu, bang ini harus segera. Kalau enggak nanti dikhawatirkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dokter ini masya Allah juga karena dia seorang muslim yang baik, yang memang menjalankan benar-benar sumpah dan amanah sebagai seorang dokter gitu. Iya. Sampai dibilang Bismillah, yakinlah pertolongan Allah itu akan datang. Sebenarnya nggak boleh dia memberikan beberapa obat pada saat itu. Iya, untuk pereda nyeri ya. Pereda nyeri, painkiller, obat tensi dan sebagainya. Tapi karena memang urgently situasi dan kondisi, terpaksa dia memberikan obat tidur dan sebagainya. Yang dimana untuk memberi waktu agar bisa mencari jalan keluar pada saat itu. Dokter pun bilang kalau misalkan bang dok, obat-obatan ini nanti kedepannya habis, ku tidak bisa memberikan yang kedua. Dan in that time itu harus segera. Udah golden goal, nggak bisa lagi. Insya Allah dok. Karena bahaya juga ketika ada janin yang udah meninggal di dalam kandungan dan dia tidak segera dikeluarkan. Iya. Akhirnya Bismillah, itu belum balik aku ya, masih lost sinyal pada saat itu. Malah makin marah, dalam arti lu kasih gua keturunan ya, lu matikan keturunan gua, lantas lu nggak berikan gua ke jalan keluar untuk mengeluarkan jenazah anak kami ini. Marah lagi aku. Marah lagi dan sebagainya. Sampai akhirnya dengan kuasa Allah sendiri, Allah kembali menyentuh dengan lembut. Benar-benar itu kuasanya Allah, jalannya Allah, menggunakan tangan-tangan hambanya untuk membantu. Dan tapi untuk mengeluarkan jenazah anak kami itu benar-benar pure gitu kuasa Allah. Tidak ada bantuan dari pihak manapun, keluar sendiri. Iya. Karena banyak sih orang-orang mungkin yang bertanya-tanya ya Kak, kenapa sesar, kenapa nggak normal? Kalau menurut Kak Aji? Gini, di keempat tempat yang sebelum ke tempat yang terakhir RSUD itu, mereka mendeklarkan bahwa tensi yang terlampau tinggi tidak mungkin dilakukan normal. Betul. Kedua halnya adalah ini sudah pernah sesar sebelumnya. 1 tahun kurang lebih. Kalaupun dilahirkan normal, ini khawatir nanti si ibu perdarahan dan sebagainya mengakibatkan kematian pada akhirnya. Makanya keempat tempat ini bilang positif harus dilakukan sesar. Tapi kelima, dengan caranya Allah menyelesaikan ini dengan cara lain, yang dimana medis itu belum tentu benar. Yang benar itu adalah ketentuan dari Allah dan kuasa Allah, dan dengan kuasanya Allah mengeluarkan hambanya yang sudah wafat. Iya. Dan ini juga sih Kak, maksudnya kalau misalnya yang kejadian itu kan harus, misalnya kalau melahirkan itu kan harus ada kekuatan dari ibu dan ada dari si baby. Nah kalau ini kan cuma dari ibunya doang. Tunggal gitu ya. Jadi babynya kan nggak punya kekuatan. Otomatis kalau ibu tidak ada riwayat preeklamsi atau darah tinggi, mungkin bisa diinduksi. Tapi kalau misalnya udah ada kan kontraindikasi untuk dilakukan induksi kan. Dan yang dikhawatirkan itu kalau cuma kekuatan dari ibunya kan babynya jadi nggak keluar. Tapi kuasa Allah juga yang akhirnya. Aku baru tahu itu. Iya. Seperti itu ya. Jadi kalau ibu melahirkan itu ada dua peran. Ada dua peran. Makanya ibu-ibu melahirkan normal itu ada 2 peran. Kekuatan dari baby ibaratnya untuk mendorong dirinya sendiri keluar, dan juga kekuatan dari ibunya yang ngeden. Nah jadi ada kekuatan ibu dan anak itu
duet bareng lah duet artinya, iya. gitu. Nah tapi kalau kejadiannya anaknya udah nggak ada kan, otomatis ibunya doang kan. Solo dia ya. Solo. Nah itu memang biasanya dibantu oleh obat. Tapi kalau punya riwayat preeklamsi dan juga udah ada riwayat sesar sebelumnya, nah ini juga termasuk kontraindikasi untuk dilakukan induksi. Oke. Kayak gitu ya, makanya mungkin teman-teman di sini saya kenapa kok harus sesar, kenapa dokternya harus menyarankan sesar. Nah karena memang ada beberapa alasan, tapi memang itu tadi ya mukjizat yang kita nggak tahu dari mana asalnya, akhirnya kemarin terjadi lahir normal. Bahkan ketika jenazah anak kami itu pun keluar, istri aku nggak sadar kan. Iya ya. Bidan yang berbicara. Iya. Ini udah keluar. Dan tidak ada biasanya kalau lahir normal kan ada yang robek ya, dan dijahit. Ini nggak ada, sampai sekarang nggak dijahit itu. Berarti berapa? Aduh, aku lupa. Ya. Tapi yang jelas aku masih ingat karena aku yang mengazani, alhamdulillah. Segini kak, ini panjangnya segini, oke, dari atas kepala sampai ujung kaki ya, sebesar ini. Lebarnya itu, ini dia agak pipih karena memang dokter bilang diakibatkan eklamsi, pertumbuhan perkembangan besar dan bobot si kecil nggak normal di bawah rata-rata. Itu karena nggak maksimal nutrisinya. Mungkin, ya seperti itu. Iya. Gimana tuh perasaan? Aku nggak bayangin. Ngazanin, karena aku pernah kak ngalamin. Jadi waktu itu aku di rumah sakit dan aku kebetulan juga di ngejaga ruang VK tuh ruangan bersalin. Dan aku sempat juga ada kejadian yang seperti Kak Aji alamin gitu. Dan aku nggak kuat banget pas ngeliat papahnya itu ngazanin anaknya. Itu aku ikutan nangis Kak, sumpah kayak sedih banget yang aku lihat itu. Ya ketika jenazah anak kami berhasil dikeluarkan, pasti berhasil. Allah yang mengeluarkan. Betul. Aku langsung berbicara sama almarhum Anum Kiara Yusman. Kamu yang tenang di sana ya. Papa mama bisa kok, kuat insya Allah. Yang tenang di sana ya. Kamu nggak pernah menyusahkan papa mama. Cuman terkadang papa yang harus sering di luar batas yang dimana papa hanya manusia biasa, maafkan papa dan mama. Atas bismillah, wazanin kak. Nggak kuat, cuman memang harus diazankan. Atas aku azanin, matanya itu masih melek. Wazani agak terbata-bata ya, bahkan ada yang tertukar sepertinya. Cuman karena aku memang nggak kuat ya, tapi aku coba selesaikan. Menutuplah mata itu setelah azan selesai. Subhanallah ya. Makanya kalau kakak mau lihat, nanti aku kasih unjuk di off cam. Oh oke. Tapi sudah dibungkus plastik ya, karena khawatir ada bakteri nanti yang nempel. Makanya pihak rumah sakit menutup jenazah anak kami dengan bungkus plastik. Baru diazanin. Di azan itu masih posisi terbuka semua, masih utuh. Dan memang masya Allahnya satu lagi harus aku informasikan, memang ini kuasa Allah adalah seperti kakak ketahui dalam dunia medis dan kedokteran, ketika jenazah itu tidak dilakukan tindakan 3-5 jam kondisinya seperti ini, 3 hari seperti ini, lewat dari 5-7 hari seperti ini, itu ngeri sekali kubacanya. Yang kubaca diberikan sama dokter. Tapi begitu keluar kan, masya Allah, lengkap ya, nggak ada yang kurang, sedikit pun nggak ada yang kurang. Warnanya pun fresh, selayaknya bayi lahir ke dunia. Tapi bedanya sudah nggak ada nyawa anak kami, nggak berantakan, menimbulkan bau dan sebagainya. Kuasa Allah sudah. Aku juga kadang ya di luar kita nggak bisa mencerna semuanya ini dengan menggunakan akal gitu, karena di luar batas kemampuan manusia untuk menelaah ini. Bener-bener nggak nyangka ya. Ya semua ini yang benar kata Kak Aji tadi, maksudnya kita tuh memang nggak bisa berharap sama manusia. Satu-satu yang bisa kita harapin cuma Allah. Itu mungkin Allah, ya Allah kan maha pencemburu. Janganlah kau berharap selain kepada aku. Sesungguhnya akulah Tuhanmu. Aku salah menaruh harapan itu kan. Gitu. Makanya Allah memberikan kesempatan, insya Allah aku panjang umur, aku bisa lebih mendekatkan diri, memperbaiki ibadah-ibadah yang bolong dan rusak sebelumnya ya enggak. Makanya aku bilang sama Allah, ya Allah, jangan panggilku dulu ya Allah. Jangan panggilku dulu. Seperti itu. Mohon doanya kan Nadia. Iya pasti.
suami. Mendoakan kami agar kami lebih kuat untuk menghadapi ini Amin, semua. amin. Insya Allah Kak Aji dan istri ya segera bisa melewati ini semua. Bebas dari kesedihan yang mendalam. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, diberikan lagi keturunan. Amin. Tapi ntar dulu lah ya. Oh, ya. Break dulu ya. Break dulu ya. Refresh dulu. Amin. Ada nggak Kak rencana untuk balik ke dunia entertain? Di sini juga aku coba belajar ya, di mana memang apapun kedepannya yang terjadi kepada aku, ketentuan-ketentuan Allah, aku terima. Allah bukakan di dunia yang memang yang tadi seperti ku cerita sama kakak. Yeah. Oke. Kalau misalkan Allah bukakan juga di dunia entertain, oke. Yeah. Kita evaluasi lah. Itu masih ingat cara acting, masih ingat ya? Gak pernah lupa. Aku gak pernah lupa cara berakting. Ya soalnya kan udah lama ya untuk main sinetron gitu-gitu kan? Sebenarnya aku nggak khawatir sih, masih ingat atau lupa terkait cara berakting, tapi seenggaknya yang lebih aku khawatirkan ternyata alhamdulillah aku masih bisa mengingat cara dengan benar, cepat untuk menghafal skenario. Wah ya itu penting tuh, gitu. Menghafal skrip, skenario itu harus gak cuma hafal, kita juga harus paham gitu ya karakternya. Gitu. Wah kalau senior mah udah pasti jangan dilakukan. Oke. Ya Kak Aji kalau gitu thank you so much atas ceritanya hari ini. Makasih banyak menginspirasi kita dan juga memberikan kita pelajaran. Ya mungkin juga menyadarkan kita juga yang tadi Kak Aji udah bilang bahwa janganlah kita tuh marah sama Tuhan karena disitulah satu-satunya harapan kita di dunia ini. Jangan terlalu terlena sama dunia. Ada nggak nih pesan-pesan yang pengen Kak Aji sampein ke teman-teman yang nanti nonton? Teruntuk hamba-hamba Allah di luar sana, saudara-saudariku yang aku kenal ataupun aku gak kenal, dan teruntuk manusia-manusia kuat di luar sana, yakinlah sama Allah. Sungguh pertolongan Allah sangatlah dekat dan Allah memberikan setiap cobaan beserta dengan jalan keluarnya. Benar. Berbarengan. Bukan terpisah, bukan duluan mana tapi berbarengan pada saat itu. Cuman terkadang ya kita inilah, kami khususnya, aku berbicara seperti ini untuk diriku ya Kak, yang kadang terlena menaruh harapan kepada pihak yang salah. Ya. Gitu. Wow. Bener-bener ini juga lah ya, insight juga buat aku, buat ya kadang aku juga balik lagi, aku manusia biasa, kadang juga menaruh harapan pada manusia. Dan mulai sekarang udahlah, berharaplah sama yang di atas. Oke deh guys, thank you so much nih sekali lagi buat Kak Aji. Sukses terus, sehat terus buat Kak Aji dan juga keluarga. Amin. Dan juga teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini bersama aku dan juga Kak Aji Yusman. Jangan lupa untuk tonton terus Bukan Bincang Biasa. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. And see you, dadah.